Yang pertama saya sebut tadi tidak ada hubungan moratorium dengan naiknya harga CPO. Ya. Harga CPO itu naik pertama diakibatkan oleh memang faktanya kebutuhan dunia sekarang ini kocar-kacir dengan minus bahan bakar energi dari minyak nabati. Yang kedua, itu setelah Pak Presiden meluncurkan akhir 2019 tentang biodiesel itu B30 efektifnya Januari 2020. Di situ kata kuncinya. Serapan domestik mengakibatkan ketersediaan CPO secara dunia yang Indonesia memasok 60% menjadi langka. Hukum ekonomi berlaku. Nah, pemanfaatan dalam negeri inilah sebenarnya kata kunci, diiringi dengan ketergantungan daripada dunia terhadap minyak sawit yang cukup murah, ya. Nah, sebenarnya inilah yang dikerjakan oleh negara-negara pembutuh daripada CPO tadi. Bagaimana caranya mereka membeli CPO Indonesia dengan murah? Kami petani sawit dengan adanya serapan dalam negeri B30 ya mengakibatkan harga CPO cukup bagus. Hubungannya apa? Tentu jelas. Sawit adalah bahan baku daripada CPO. B30 itu baru B30. Sekarang sudah aftur, sudah berbahan baku sawit. Wah, kita harus bangga loh, Indonesia yang pertama di dunia. Nah, oleh karena itu harga daripada CPO dunia itu tergantung kepada serapan. Serapan domestik yang disebut dengan penggunaan B30. Dan perlu Bapak catat juga bahwa dunia, negara-negara pengimpor CPO bukan untuk pakaian sendiri loh, tetapi mereka resell. Menjual kembali ke negara-negara yang ada di sekitarnya. Resell. Nah, ini kan politik dagang yang digunakan. Oleh karena itu, kami petani sawit Indonesia sangat berbahagia. Berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah launching itu B30. Saya pikir sudah cukup bagus ya menjaga harga. Mhm. Targetnya adalah bagaimana serapan dalam negeri itu mendekati 50%. Kalau Mhm. sudah 50% serapan CPO dalam negeri, saya yakin Indonesia akan menunjukkan kekuatannya di dunia. Makanya Pak Mhm. Gibran, Ya, ini seperti apa Pak tanggapannya? minyak sawit ini buat Indonesia seperti ayam bertelur emas kan, Mhm. ya kan? Dia Betul. memberikan devisa yang paling besar dari semua produk kita, puluhan juta rakyat yang menerima manfaat dari minyak sawit. Kalau kita punya ayam bertelur emas itu mau dibikin sehat atau mau disakiti gitu loh. Mau di moratorium bertelurnya kan enggak. Jadi kalau ada moratorium itu aneh, makanya saya bilang itu adalah kecelakaan sejarah. Harus dicatat sebagai kecelakaan sejarah. Begitu, Mhm. Pak. Oke, harus dicatat sebagai kecelakaan sejarah. Tapi Anda melihat dengan kenaikan harga sawit ini seperti apa sih harus membuka peluang juga tentunya bagi pengusaha kelapa sawit Indonesia, Pak? Nah iya, jadi memang ada dua sisi kalau harga sebagai konsumen atau sebagai produsen gitu. Sebagai Mhm. produsen tentunya semakin tinggi harga CPO semakin menyenangkan buat produsen kan. Tetapi buat konsumen masyarakat itu juga hal yang negatif gitu ya. Kita jangan lupa 90% dari penghasilan penduduk miskin itu digunakan untuk membiayai makanan ya, food. Jadi harus dijaga juga jangan sampai harga minyak goreng terlalu mahal sehingga menyusahkan banyak orang gitu. Jadi saya kira sih ya pada posisi yang sekarang sudah bagus Meningkatkan lah gitu. upaya produktivitas juga semakin meningkat. Anda melihat tentunya dari kacamata Apkasindo apa sih sebenarnya ada kendala tidak dalam peremajaan sawit ini? Nah, jadi kita harusnya bicara replanting, tidak bicara moratorium. Nah, ada itu moratorium itu. Itu jualan untuk membuat jelek gitu. Kadang ini Bapak Ibu dari KLHK kadang-kadang membuat kami petani sawit gili-gili. Artinya negara ini sudah merdeka 76 tahun, masa itu terus jualannya? Gantilah. Nah, jadi uh, peremajaan replanting, Pak, ini terkendala dengan banyak permasalahan. Tetapi BPDPKS dan Dirjen Perkebunan telah memperbaiki dari persoalan dari 14 turun ke 2 sekarang udah 2 persyaratan. Tetapi persoalannya adalah dari 500.000 hektar target pemerintah, Pak Gibran, per Mhm. hari ini yang tercapai nggak lebih daripada 230.000 hektar.
Padahal tahun depan sudah berakhir. Target pertama selama 3 tahun berjalan. Artinya tidak mencapai 50%. Pertanyaannya kenapa? 84% Pak, petani sawit itu gagal usul Pak. Kenapa gagal usul? Terindikasi dalam kawasan hutan. Ini yang diselesaikan sawitnya sudah berumur 30 tahun. Masa juga disebut dalam kawasan hutan? Oke, sekarang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja kan juga membuat beberapa batasan-batasan, 4 tipologi yang ada. Kami petani sawit, kalau tidak punya STDB, maka dia masuk ke pasal 110B, denda. Kalau dihitung dendanya, Pak, sampai kiamat dunia, nggak mampu kami bayar itu, Pak. Janganlah membuat beban-beban yang aneh-aneh kepada petani. Makanya kami melihat ini solusi tetapi perlu diperbaiki.